Lihat nih, gila. Harga nasi goreng di warung depan naik jadi 20.000. Padahal kemarin masih 15.000. Serius, nasi goreng kok bisa naik? Katanya sih gara-gara inflasi. Itu tadi kedengarannya topik yang penting banget ya. Jadi mari kita bahas inflasi lebih lanjut. Oke teman-teman, kita di sini akan bahas definisi dari inflasi itu sendiri. Inflasi itu adalah kenaikan dari harga barang dan jasa di suatu periode tertentu. Nah, ini permisalannya adalah seperti jika kita di masa dahulu kita punya uang 20.000, ini kita bisa membeli 2 porsi nasi goreng. Tapi jika di masa sekarang kita hanya bisa mendapatkan porsi 1 nasi goreng. Nah, ini menunjukkan bahwa nilai dari mata uang kita ini menurun dari masa ke masa, seperti itu. Ada beberapa penyebab inflasi. Yang pertama, permintaan tinggi. Misalnya, jika mendekati lebaran, orang-orang akan ramai membeli baju lebaran, sehingga baju lebaran akan naik. Yang kedua, kenaikan biaya produksi. Jika harga bahan baku seperti cabai naik, maka makanan yang mengandung cabai akan naik. Yang ketiga, jumlah uang yang beredar terlalu banyak. Kalau pemerintah mencetak uang terlalu banyak, maka nilai mata uang akan turun, sehingga barang baku pun naik. Kalau kayak gini berarti nilai uang kita nggak ada nilainya dong. Ya benar banget. Jadi akibatnya yang pertama adalah harga bahan pokok akan naik. Jadi makin mahal buat beli makanan dan belanja-belanja. Yang kedua adalah nilai tabungan kita akan berkurang. Jadi kalau duitnya cuma disimpan di bank aja, ini lama-lama nggak bisa atau nggak cukup buat beli barang dengan harga yang sama di kemudian hari. Yang ketiga adalah usaha kecil ini susah buat berkembang. Jadi karena bahan baku yang mahal, ini membuat banyak bisnis bisa gulung tikar seperti itu. Wah, terus gimana dong cara ngatasinnya? Tenang, pemerintah punya loh beberapa cara untuk mengatasi inflasi yang terjadi. Seperti contohnya, yang pertama yaitu mengatur suku bunga bank dengan tujuan agar masyarakat Indonesia tidak meminjam uang secara berlebih. Lalu yang kedua, yaitu adalah mengendalikan uang yang beredar di masyarakat supaya nilai mata uang tidak turun secara drastis dan tetap stabil. Lalu yang ketiga, menjaga bahan pokok agar harga bahan tidak naik secara drastis. Kita juga bijak dalam mengelola keuangan, misalnya seperti menabung dalam bentuk investasi. Contohnya emas dan reksadana. Kemudian yang kedua, kita harus belanja sesuai kebutuhan ya, bukan keinginan. Dan yang terakhir adalah mencari tambahan agar kita bisa menjaga stabilitas finansial. Jadi, intinya inflasi itu kayak hantu yang bikin harga naik terus ya. Nah iya, tapi kalau kita paham soal inflasi, kita bisa melawan inflasi dengan bijak mengatur keuangan kita. Setuju, mulai sekarang kita harus bijak untuk memakai uang. Yuk lebih bijak mengelola keuangan di era inflasi.